Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Senin 25 September 2023 bersama saya Penatua Johnson Burada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami hingga pagi ini. Pagi ini kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk dapat bersama-sama kami di dalam sapaan dan renungan pagi ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan dan renungan pagi pada hari ini dengan tema belajar maksud dan rencana Tuhan yang saya ambil dari renungan keluarga Allah dengan bacaan dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-46. Lukas pasal 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-46 dengan berfokus pada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu ayatnya yang ke-42 yang berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita berikut dikisahkan oleh A.W. Tozer, seorang pria yang sederhana. Ketika ditanyai bagaimana ia dapat hidup dalam damai sekalipun dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang merugikan dirinya, jawabannya sangat sederhana. Saya telah belajar bekerja sama dengan hal-hal yang tidak terelakkan. Sangat sedikit dari kita yang mempraktekkan cara hidup yang bijaksana dan sangat praktis ini. Tozer berkomentar bahwa banyak dari kita seringkali memberontak dan mengeluh tentang keadaan yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun kita mengaku bahwa kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Dalam bacaan Alkitab hari ini, terutama ayatnya yang ke-42, kita dapat menyaksikan bagaimana Yesus yang adalah anak Allah, yang tentu dengan kuasa yang sangat luar biasa, ia dapat saja menolak dan menghindari keadaan yang bakal dihadapinya. Namun pada kenyataannya, ia tetap menyerahkan semuanya di dalam kuasa Bapanya yang di surga, karena ia tahu bahwa rancangan Bapanya adalah baik bagi dirinya dan juga bagi umat manusia yang sangat dikasihinya. Dalam kehidupan kita ada saja masalah-masalah yang kita hadapi dan tak kunjung berakhir. Namun masalah yang Allah izinkan datang kepada kita juga dapat dipakainya demi kebaikan kita. Ada sebuah khotbah yang sangat menarik dari seorang pendeta di dalam media Facebook terkait bagaimana kita menyikapi persoalan yang sedang kita hadapi. Beliau mengatakan, "Jika kamu mencari Tuhan, kamu akan diuji. Kamu akan dicobai oleh setan atau iblis.
Tuhan akan mengizinkannya sampai pada titik tertentu dalam hidupmu. Jangan pernah sekalipun berpikir bahwa dengan datang kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Semua masalah akan segera terpecahkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jika kamu berpikir seperti ini, kamu salah besar. Saat kamu datang pada Yesus, mungkin Dia tidak akan mengubah situasimu, tetapi Dia akan mengubah cara hidupmu. Jika Tuhan mengubah semua situasi yang kau alami, Dia tidak membantumu, karena kamu menjadi tidak pernah berkembang. Spiritualitasmu tidak tumbuh, kebijaksanaanmu tidak tumbuh, kekuatanmu pun juga tidak tumbuh. Dia hanya mengubah keadaan dan kamu tidak melewatinya dengan susah payah agar bisa menjadi lebih dewasa. Kamu menjadi bayi yang lemah dalam kehidupan spiritualmu dan kehidupan kekristenanmu. Jadi saat kamu meminta kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan, Dia bisa mengubah atau tidak mengubahnya, tetapi yang pasti Dia akan mengubahmu untuk membuatmu menjadi lebih kuat. Dan jika masalah datang lagi, kamu bisa bertahan dan mengatasinya. Ini adalah sebuah keindahan yang sejati. Pertanyaannya adalah, akankah kita mengizinkan apa yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Terlalu sering kita berdoa, Tuhan, keluarkan saya dari kemelut ini. Namun Tuhan mungkin akan berkata, biarkan aku masuk dalam kemelut itu. Izinkan aku untuk mengubahmu tanpa perlu mengubah masalah-masalah yang sedang menimpamu. Kedamaian hanya dapat ditemukan ketika kita berserah hanya kepada kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sapaan dan renungan pagi yang mengingatkan kami agar kami dapat mengerti dan memahami maksud dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dalam menghadapi berbagai persoalan yang Engkau izinkan terjadi, kami dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk selalu bersyukur dan bersukacita. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan mendampingi kami yang rindu untuk selalu mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami memohon pada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat, dan selalu dalam kasih dan lindungan Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih.